lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Daftarkan bacaleknya. Partai Umat siap melaju di Pileg 2024. Optimis 1 dapil 1 kursi. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Umat Kabupaten Ogan Ilir OI secara resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya, bacalek ke KPU OI. Dalam penyerahan berkas bacalek dari DPD Partai Umat Ogan Ilir telah diterima oleh Ketua KPU DOI, Mas Suryati. Dengan demikian, Mas Suryati menyatakan berkas berdasarkan silon KPU sudah lengkap dan untuk bacalek dari Partai Umat dan keterwakilan perempuan juga sudah memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD Partai Umat Ogan Ilir, Herman Masrudin mengatakan Partai Umat ini terlahir sejak tidak adanya keadilan, semenjak tidak ada lagi partai yang pro-rakyat. Oleh karenanya, Partai Umat memiliki jargon khasnya, melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Dari itulah, Partai Umat ini lahir, langsung melaju di pemilu legislatif Pileg 2024. Dan kami optimis, dari 5 daerah pemilihan, dapil, semua kursi bisa terisi. Paling tidak, 1 dapil 1 kursi DPRD, kata Herman. Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Sementara itu, menurut Sekretaris DPD Partai Umat Ogan Ilir Subhan Novi Andi saat dibincangi mengungkapkan bahwa meskipun terbilang baru namun Partai Umat memiliki spirit yang luar biasa dalam menyikapi keadaan bangsa ini. Ia menyebut, hal inilah yang menjadi salah satu indikator lahirnya Partai Umat untuk bisa merubah arah bangsa ini sehingga tidak hanya berimbas pada kondisi bangsa ke arah lebih baik tetapi dalam penyelenggaraan negara ini setidaknya sesuai dengan cita-cita proklamasi dan UUD 1945 tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Tentu, kami sangat berharap kehadiran Partai Umat, khususnya di Ogan Ilir bisa memberi warna baru demokrasi tahun 2024 ini dengan menghadirkan sosok yang benar-benar pro-rakyat, ujarnya. Masih katanya, Partai Umat ini merekrut dari berbagai komponen, tidak hanya para pemikir dari golongan tua, namun kami juga memiliki ruang khusus untuk berkreasi secara demokrasi bagi kaum muda, milenial, sehingga cita-cita Partai Umat ini tidak serta-merta dibebankan pada generasi tua saja tapi setidaknya generasi muda ke depan bisa memberi warna dalam berjuang di Partai Umat ini, tukasnya. Senada disampaikan penasehat Partai Umat Samsul Bahri, meski tergolong partai baru, namun dalam konteks ini, animo masyarakat terhadap Partai Umat baik dari kalangan tua, muda, milenial sudah mulai merata. Itu artinya keberadaan Partai Umat mulai diperhitungkan. Oleh karenanya yang berada di kecamatan di bawah pimpinan cabang harus terus bergerak, terlebih untuk memperbanyak jumlah kartu para anggota nantinya. Di kontestasi Pileg 2024 nanti, kita berharap agar demokrasi benar-benar ditegakkan agar pemilu kali ini nantinya bisa berjalan transparan jujur, adil, jurdil, dan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Kita optimis 1 dapil, 1 kursi, tuturnya. Laporan jurnalis FC Ogan Ilir Sumsel. Kami 1 kursi 1 dapil. Jadi 5 dapil, 5 kursi. 5 kursi. Ya. Untuk rekan-rekan untuk yang perempuan ini Pak? Perempuan kita melebihi dari 30%. 30%. Ya. Kita sendiri Pak untuk di daerah Kabupaten Ogan Ilir apa Pak untuk jargon kita dari Partai Umat? Tegakkan keadilan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ada penyampaian Pak untuk Partai Umat khususnya untuk ke masyarakat Ogan Ilir Pak? Ya, terima kasih. Ya. Jadi Partai Umat ini lahir sejak tidak ada keadilan lagi di negeri ini. Jadi tidak ada lagi partai-partai atau penguasa sekarang tidak ada lagi yang pro rakyat. Jadi tidak ada keadilan. Makanya Partai Umat lahir. Jadi dengan jargon tegakkan keadilan, lawan kezaliman itu. Jadi kami sudah bersepakat seandainya Partai Umat ini dapat 5% fraksi, kami berjuang
berjuang untuk melawan keadilan dan menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Itu saja. Berarti kezaliman itu maksudnya Pak khusus untuk umat ini kan agama Pak ya? Iya. Khusus agama Pak? Zalim itu bermacam-macam, menzalimi rakyat, menzalimi agama. Iya ya. Itu menzalimi. Oke. Dan ini kita harus tegakkan keadilan. Jadi jargon kita nih keadilan, Tegakkan keadilan, tegakkan melawan keadilan, kezaliman. kezaliman. Yang tergabung dalam Garda Umat, kami berharap bahwa cita-cita yang akan dicapai Partai Umat ini tidak serta-merta dibebankan kepada orang tua saja, tapi setidaknya para generasi ke depan bisa memberi warna dalam perjuangan Partai Umat. Mungkin seperti itu. Oke. Dari Pak Sekjen dari Partai Umat ada yang mau disampaikan kepada kami ke awak media? Baiklah, kami Partai Umat termasuk salah satu partai baru, tapi mempunyai spirit dan historis yang luar biasa dalam rangka menyikapi keadaan bangsa ini. Maka itu salah satu menjadi indikator lahirnya Partai Umat untuk bisa merubah arah bangsa ini menuju konstitusional, sehingga itu tidak saja berimbas kepada kondisi bangsa ini karena lebih baik, tapi juga lebih ke dalam penyelenggaraan negara ini setidaknya sesuai dengan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengabaikan prinsip demokrasi yang pro rakyat. Kami berharap dengan kehadiran Partai Umat khususnya yang ada di ini, warna demokrasi itu setidaknya akan kita tawarkan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemimpin dari sosok yang memang pro rakyat yang berjuang demi kepentingan rakyat. Mungkin seperti itu Pak. Pak, kita selaku penasihat Partai Umat dengan siapa Pak? Namanya Pak Namanya? Samsul Bahri. Samsul Bahri. Kecamatan dan juga mengupayakan dengan rantingnya di masing-masing desa. Dalam kecamatan itu di masing-masing dapil sehingga Partai Umat cepat dikenal, dipahami dengan motonya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bagaimana kita melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dalam baik itu kalangan yang tua, yang muda, yang dikenal milenial, ini sudah hampir, artinya di organisasi ini sudah merata, sudah bisa memahami keberadaan Partai Umat pada kesempatan ini. Dan yang lebih lanjut lagi, kita berupaya bagaimana Partai Umat yang ada di kecamatan, artinya yang di bawah naungan pimpinan cabang, untuk memperbanyak kartu-kartu anggota, artinya sehingga mereka tahu persis bahwa dia sebagai anggota Partai Umat. Karena kontestasi di dalam pemilihan pada tahun ini 2024 ini adalah kontestasi yang betul-betul kita ingin tegakkan demokrasi sehingga proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, dengan penuh transparan, terbuka, jujur, adil, luber, bebas dan rahasia. Jadi konsep ini kita tanamkan kepada mereka dan harus berani menentukan pilihan siapa lagi yang harus berjuang kalau bukan kita, kalau bukan dari kita. Jadi inilah yang harus kita tanamkan dan gebrakan ini alhamdulillah diterima. Artinya baik sebarkan melalui mass media, melalui medsos, itu sudah menyebar pada beberapa jajaran di masing-masing kecamatan. Jadi kita di Partai Umat optimis Pak tahun 2024 ini. Optimis sesuai harapan Pak Ketua ini paling tidak satu dapil satu jadi yang dulu anggota legislatif sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing dengan membawa misi-misi perjuangan bagaimana untuk memajukan Partai Umat di Kabupaten ini. Partai Umat ini adalah tumbuh dikembangkan oleh seorang tokoh reformasi yang pertama mendirikan, yaitu Profesor Dr. Amin Rais, yang kebetulan juga organ ilir adalah tuan rumah. Yang jadi ketuanya adalah putra terbaik kita, Dr. Rido, dan dia adalah putra Tanjung Batu. Jadi sangat kita sayangkan kalau memang Partai Umat tidak berkibar di organ ilir ini, karena kita ada putra terbaik bangsa kita, penduduk artinya asli organ ilir ini yang berada di Jakarta, yang saat ini juga tetap berjuang di seluruh Indonesia untuk memajukan Partai Umat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan.